pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya di depan ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya? Bukan dong. Ke para korban. Bukan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang, Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat
di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya? Jauhan dong. Dia ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. bisa dilihatin gitu. Fotoin dulu. Tangan lu depan ya. Ke sana. Lurus Bang, lurus. Lurus. Tangan lu depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban.
Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kerugian uang tunai, kemudian dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Dia ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. mundur yuk, ya. bisa dilihatin di situ. Botolnya dulu. Tangan lu di depan, Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan
Peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban, yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya di depan, di depan itu. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut, pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Jadi ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur yuk. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Makanya lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya
yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Bangnya dulu di depan, bangnya dulu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Ya mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Ya mundur yuk. Bisa dilihatin di sini. Botol Indonesia. Bangnya dulu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus.
Dulu depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan
dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Dia ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Dia ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan.
Ya mundur yuk, ya. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Tangannya di depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangannya di depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah
korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangannya lu di depan, Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Ya, mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah.
Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu, karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya? Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya? Uang mainan. Mundur ya. Bisa dilihatin di sini. Mundur depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Mundur depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul.
Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Ya, mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya.
Di tempat tersebut, pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Makanya lu depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan?
Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan ya. Ke sana. Lurus Bang, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Bukan.
ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya? Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Makanya di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar
korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan lu di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. bisa dilihatin di sini.
Makanya lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban?
Ya untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Di sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian
dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di situ. Makanya lu di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan, Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya.
Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, ini depan itu. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir.
Tiga lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari tiga aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di situ. Makanya lu di depan itu. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku?
hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban, yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangannya di depan, Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur yuk.
Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di situ. Manggil depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Manggil depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga.
Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan
uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Jangan ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Jangan ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur ya. bisa dilihatin gitu. Fotonya dulu. Makanya lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus.
Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan
yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan lu di depan, Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan
dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Tangannya lurus depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangannya lurus depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar,
Korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan, ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya, Dan? Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Makanya lu di depan.
Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman
maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan dulu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk.
Bisa dilihatin gitu. Fotoin dulu. Tangan lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangan lu depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil
tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengacam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan ya. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang, Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar,
sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, pencucian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di situ. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan.
Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan dulu di depan, dulu depan itu. Di sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur yuk, ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban.
Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kerugian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Jalan ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu coba. Makanya lu di depan ya. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan?
Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga cepat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan, Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Uangnya uang mainan ya.
izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Thalia yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga cepat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar
korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan hal ini menunjukkan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan kepala negara. Disuruh siapa tidak? Disuruh siapa tidak? Di sana. Disuruh Lurus, siapa? Pak, lurus. Lurus. Disuruh siapa tidak? Buka. Buka juga. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para Kepala korban. negara. Disuruh siapa tidak kenal? Sebenarnya sudah beredar sejak Itu awal. uang mainan itu kan? Uang mainan. Disuruh siapa tidak kenal? Sebenarnya sudah beredar sejak awal tahun. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga berjalan lebih dari 1 tahun dan kabarnya telah dibahas sejak akhir 2025. Uang yang dipersangkakan tetapi tidak diketahui bahwa itu adalah uang berjalan mainan, lebih jadi dari hanya 1 foto saja tahun dan pada kabarnya saat ditunjukkannya. telah dibahas sejak akhir 2025. Kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban berjalan mungkin lebih merasa dari 1 tahun kaget dan melihat itu kabarnya karena dia sempat telah diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api. 1 tahun dan kabarnya telah dibahas sejak akhir 2025. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Awalnya reshuffle direncanakan berlangsung pada Januari sebelum presiden dari kunjungan dari luar negeri di Inggris. Bisa dilihatin di sini. Perubahan ini Fotonya dulu. Perubahan ini
ini bahkan dikabarkan akan menyasar lebih Tangan dulu depan, itu. Perubahan ini bahkan dikabarkan akan menyasar lebih Perubahan ini bahkan dikabarkan akan menyasar lebih dari 5 kementerian. Meski demikian, pelantikan Wakil Menteri Keuangan dilakukan terlebih dahulu sebelum Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Dia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah,
dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Isu perombakan Baik rekan kabinet kembali Amar, mencuat kemudian setelah libur pasal apa Lebaran yang disangkakan 2026 kepada dan para dengan pelaku kondusifnya untuk kondisi mempertanggungjawabkan perekonomian aksinya? akibat konflik Timur Tengah. Ya, untuk Sekretaris pasal yang Kabinet Teddy disangkakan Indrawijaya yaitu memberi pasal sinyal bahwa 49 perubahan Undang-Undang susunan Nomor 1 kabinet Tahun hanya tinggal menunggu 2023 waktu pelaksanaan. KUHP Namun ia yang tidak mengatur bisa tentang tindak memastikan pidana kapan pencurian reshuffle dengan akan kekerasan dilakukan dan juga menegaskan dijerat bahwa pasal penjelasan pencurian resmi akan dengan disampaikan pemberatan dengan langsung ancaman oleh hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan lu di depan, lu di depan. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa
psikis karena korban pun mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan Reshuffle akan dilakukan dan menegaskan bahwa Uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu hanya ya. tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Namun ia tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Namun ia tidak Bisa waktu dilihatin di sini. pelaksanaan. Namun ia tidak namun ia tidak bisa pelaksanaan. Namun ia tidak bahwa perubahan susunan kabinet hanya tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Namun ia tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilakukan dan menegaskan bahwa penjelasan Polisi resmi berhasil akan menangkap disampaikan 4 langsung dari oleh Presiden. 12 Hal ini pelaku menunjukkan komplotan bahwa pencurian keputusan dengan sepenuhnya berada di kekerasan di tangan kawasan kepala negara. Babakan Isu Madang, reshuffle Bogor, jilid Jawa 6 Barat. sebenarnya sudah Para beredar pelaku sejak awal menjalankan tahun. modus Pergantian dengan posisi antara menawarkan Thomas investasi Jiwandono palsu dan Juda Agung berkeuntungan turut tinggi memperkuat untuk spekulasi menarik tersebut. korban. Perombakan kabinet Setelah disebut-sebut korban akan diajak dilakukan bertemu, setelah komplotan lain pemerintahan beraksi merampas uang dengan kekerasan Isu dan prom- ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Bahkan langsung oleh kabinet kembali jurnalis mencuat Tribun setelah News libur Bogor, Lebaran rekan 2026 Amar, dan di silahkan tengah laporan kurang Anda. kondusifnya kondisi perekonomian Ya, akibat baik, terima konflik kasih, Timur Tengah. Sekretaris rekan Kabinet Angga. Teddy Indrawijaya Baik, jadi memberi dalam sinyal bahwa peristiwa perubahan tindak susunan pidana kabinet pencurian hanya tinggal disertai menunggu kekerasan waktu dengan modus pelaksanaan. investasi ini Namun ia tidak berhasil bisa memastikan kapan 4 pelaku reshuffle berhasil akan diamankan dilakukan dan oleh menegaskan polisi. bahwa penjelasan Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai Ahmad Doli tersangka Kurnia dan menegaskan dilakukan bahwa penahanan. reshuffle Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa Dan dijelaskan bahwa seperti reshuffle apa merupakan proses hak penangkapan prerogatif para presiden. Ia pelaku? mengingatkan Apakah agar tidak terdapat ada perlawanan spekulasi saat berlebihan diamankan? karena presiden dinilai Ya baik, paling memahami jadi kebutuhan 4 kabinet, pelaku yang terutama dalam ditangkap ini menanggapi oleh dinamika geopolitik unit global. Reskrim Menurutnya hingga Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 saat pelaku ini lainnya itu kinerja kabinet melarikan masih diri relatif stabil, dan saat termasuk ini dalam ditetapkan menjaga harga dan sebagai ketersediaan komoditas DPO penting oleh di pihak tengah kepolisian tekanan begitu. krisis global. Demikian Baik Tribun rekan Timur Hot News. Amar, kemudian bagaimana Di tengah skenario tekanan yang krisis disusun global. para Demikian pelaku Tribun Timur. hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Demikian barat. Tribun Timur Hot News Nah, awalnya Global. Demikian pelaku Tribun Timur Hot News kali ini. berinisial Saksikan FF itu berita menawarkan menarik investasi lainnya hanya kepada di kanal korban, YouTube dan Facebook yaitu Tribun berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti,
sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto pada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tengah tekanan krisis global. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal Facebook. Download Tribun X sekarang. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Kabinet. Letkol tadi meminta Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget dan melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin gitu. Setelah Kejagung memutuskan menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karodan Setelah Kejaksaan Umum Setelah Kejaksaan Agung memutuskan menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karodan Raja Guguk untuk pemeriksaan. Setelah Kejaksaan Agung memutuskan menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karodan Raja Guguk untuk pemeriksaan, sosok baru kini menggantikannya. Posisi Kepala Kejaksaan Negeri Karo ini diisi oleh Herlangga Wisnu Mulyanto sebagai pelaksana harian. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil empat pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat peluang yang sudah diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya,
Jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian barat. Erlangga tidak memiliki Awalnya kendaraan pelaku pribadi, baik itu berinisial mobil MF itu menawarkan investasi kepada atau korban, motor. yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Berdasarkan Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga atau terkumpul motor. kurang Berdasarkan lebih laporan harta kekayaan yang 125 juta disampaikan rupiah. ke Komisi Nah, Pemberantasan korban dan Korupsi. pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan Korupsi uang yang pada 4 akan Maret 2026. diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Total Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengacam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam kondisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Dan Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Dan membebaskannya Baik, dari Amar, seluruh terima dakwaan. kasih atas Demikian Tribun laporan Timur Hot Anda. News kali ini. Selamat Saksikan bertugas berita kembali. menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Setelah Kejaksaan Agung memutuskan menarik Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan K Raja Gugup untuk harian penunjukan ini. Ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Dan membebaskannya dari Itu seluruh uang mainan itu kan? dakwaan. Sekian Tribun Timur. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah.
Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena Rujukan ini dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara setelah Danvi ditarik ke pusat untuk klarifikasi terkait perkara. Tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban ini merasa Sekian Tribun Timur Hotnews kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan di Facebook. dalam mobil diikat Jangan di shock bagaimana ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya, Dan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Tangannya di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangannya di depan, Polisi Dan berhasil menangkap membebaskannya dari 4 dari seluruh 12 Sekian pelaku Tribun Timur komplotan Hotnews pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS,
N dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki peran masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya, Dan? Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya, Dan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban.
Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan
setelah tumpukan Kejaksaan uang Agung pecahan memutuskan menarik Rp100.000. Kepala Nah, Kejaksaan pecahan Negeri uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Bang, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja pada saat ditunjukkannya. Ya, sebagian uang tunai, kemudian dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur ya. bisa dilihatin di situ. Betul dulu.
Tangannya dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangannya dulu depan, Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra.
Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bang, itu di depan, itu di depan. Di sana. Lurus, Bang, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya,
kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Makanya lu di depan itu. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya.
Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangannya dulu depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir.
Tiga lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari tiga aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di situ. Bang, itu di depan itu. Di sana. Lurus bang, lurus. Lurus. Bang, itu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku?
hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban, yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bang, ini depan, di sana. Lurus, Bang, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Jangan ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur yuk, ya.
Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin gitu. Makanya di depan itu. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga.
Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan
uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Ya mundur ya. Bisa dilihatin di situ. Makanya lu depan. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus.
Makanya lu depan. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku.
Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Makanya dulu depan. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan
sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Tangan dulu di depan, tangan dulu di depan. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. bisa dilihatin di situ. Tangan dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus.
Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga Rp400 juta. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira Rp400 juta. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kerugian uang tunai, kemudian dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong.
Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di situ. Tangannya di depan, tangannya di depan. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangannya di depan, tangannya di depan. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban?
Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan dulu di depan, tangan dulu di depan. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur yuk, ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah.
Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di situ. Fotonya dulu. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul.
Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan, Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya.
Di tempat tersebut, pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget ya melihat itu, karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya? Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di situ. Fotonya dulu. Makanya di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan?
Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan, makanya lu di depan. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Bukan
izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya? Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Makanya lu depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar
korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. bisa dilihatin di situ.
Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan
yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun, pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan dulu di depan. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka juga. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga Rp400 juta. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira Rp400 juta. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban.
Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Makanya di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya di depan. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar,
Korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan, ke sana. Lurus Bang, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban.
Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur yuk. Ya. bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Tangan lu di depan, Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangan lu di depan, Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban
yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan lu di depan. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya, dan Uang mainan. Ya, mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026.
Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut, pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Makanya di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing,
Namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan itu. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus.
Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang, Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. bisa dilihatin di situ. Fotonya dulu. Tangan di depan ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar
korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Mundur ya. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu.
Lurus depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Lurus depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya.
Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangannya dulu depan, ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga Rp400 juta. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira Rp400 juta. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat
diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di situ. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban.
Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Jangan ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin gitu. Makanya lu depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan
Peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban, yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Di sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka juga. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut, pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Makanya dulu depan ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya
yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban, yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Makanya dulu depan, sana. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Makanya dulu depan. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih
125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan lu di depan, Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban.
Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu, karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Tangan lu depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra.
Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan.
Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di situ. Tangan di depan, di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban.
Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang
pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan di depan, tangan di depan. Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga Rp400 juta. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira Rp400 juta. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur ya. bisa dilihatin di situ. Fotonya dulu. Enggak. Enggak ada.
Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku.
Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan, ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian
shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Makanya lu di depan, makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu di depan, makanya lu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku
Dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka juga. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026.
Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di situ. Fotoin dulu. Makanya lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan
Peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban, yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan, ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut, pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya? Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Makanya dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya
yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan di depan,
depan, mundur depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka dulu. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk. bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Mundur depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus.
Manggil depan. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan
dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan, ke sana. Lurus Bang, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan.
mundur yuk. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Tangannya di depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangannya di depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah
korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan, ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya, Dan? Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah.
Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget ya melihat itu, karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di sini. Fotoin dulu. Tangan dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul.
Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Di sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya.
Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Ya mundur ya. Bisa dilihatin di situ. Botolnya dulu. Makanya di depan ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan?
Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya di depan, di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Bukan. Bukan sudah. Uangnya uang mainan ya. Bukan
izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Makanya lu depan ya. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar
korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangannya di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. bisa dilihatin di situ.
Tangan dulu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangan dulu di depan itu. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban?
Ya untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Jangan ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian
dan korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin gitu. Tangan lu di depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Tangan lu di depan, Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik, rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik, rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya.
Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangannya di depan, tangannya di depan. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka saja. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Ya mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir.
Tiga lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari tiga aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget ya melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Bisa dilihatin di situ. Tangan dulu depan, ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku?
hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban, yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah, dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya dulu depan, ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Bukan. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Ya, mundur yuk, yuk.
Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban.
Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tangan lu di depan, tangan lu di depan. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Masuk. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar.
Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu ya, Dan? Uang mainan. Mundur ya. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu. Makanya lu depan ya. Di sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Makanya lu depan ya. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat.
Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan, begitu Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Makanya lu di depan itu. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Buka. Buka itu ya. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu kan? Uang mainan. Mundur yuk. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026.
Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut, pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. bisa dilihatin di sini. Botolnya dulu siapa? Tangannya lurus depan, lurus depan ya. Ke sana. Lurus Pak, lurus. Lurus. Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing.
Namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan, kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini, korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan, Anggra, bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang 100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, ini depan ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus.
Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. mundur yuk, ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga 400 juta rupiah. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira 400 juta rupiah. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban itu mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan Uang mainan. Mundur yuk, ya. bisa dilihatin di situ. Fotonya dulu. Tangan lu di depan, Ke sana. Lurus, Pak, lurus. Lurus. Tangan lu di depan, Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban.
Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu. Baik rekan Amar, kemudian bagaimana skenario yang disusun para pelaku hingga korban dibawa ke lokasi dan menjadi sasaran perampokan? Ya, jadi Kapolsek Babakan Madang AKP Trias mengatakan peristiwa ini terjadi pada 16 Maret 2026 sekitar 18:10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, awalnya pelaku berinisial MF itu menawarkan investasi kepada korban yaitu berinisial T dengan keuntungan 3 kali lipat. Nah, pelaku yang tergiur pun kemudian menghimpun dana dari sejumlah rekannya hingga terkumpul kurang lebih 125 juta rupiah. Nah, korban dan pelaku MF kemudian melakukan pertemuan di kawasan Sentul. Nah, dalam hal itu pelaku memastikan bahwa korban telah menyiapkan uang yang akan diinvestasikan. Nah, awalnya mereka pergi menggunakan kendaraannya masing-masing. Nah, ketika akan pergi ke suatu tempat, pelaku MF berpindah ke kendaraan expander yang dibawa oleh korban. Nah, di tengah perjalanan kendaraan tersebut diadang oleh pelaku lainnya menggunakan kendaraan Calya yang ditumpangi pelaku lainnya. Nah, di kawasan Rainbow Hills, tepatnya di Desa Cijayanti, sejumlah orang turun dari kendaraan tersebut dan melakukan perampasan terhadap uang tunai yang dibawa oleh korban. Nah, dalam kejadian ini korban mendapat kekerasan dari pelaku dan juga pelaku MF ini berpura-pura sebagai korban, yang mana sudah menjadi bagian dari sandiwara karena diikat oleh pelaku lainnya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, korban dikabarkan sempat mengalami kekerasan. Bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan dan ancaman yang dilakukan pelaku saat merampas uang korban? Ya baik, jadi korban itu mengalami kekerasan fisik dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah korban itu diinjak-injak, kemudian pelaku mengambil tas yang berisi uang ratusan juta rupiah. Nah, selain itu pelaku juga mengancam korbannya menggunakan benda mirip senjata api yang ternyata merupakan airsoft gun, sehingga korban yang dalam posisi tertekan itu tak berdaya dan uang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dilaporkan apa saja dampak kerugian yang dialami korban? Ya, untuk kerugian itu berupa uang tunai ratusan juta rupiah dan uang tersebut merupakan hasil kumpulan dengan teman-temannya. Nah, namun untuk kendaraannya itu tidak dibawa kabur oleh pelaku. Nah, namun di samping itu korban juga sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut, begitu Anggra. Baik rekan Amar, kemudian pasal apa yang disangkakan kepada para pelaku untuk mempertanggungjawabkan aksinya? Ya, untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nah, dan juga sedikit tambahan Anggra bahwa dalam melancarkan aksinya, pelaku ini mengiming-imingi korban itu selain keuntungan yang berlipat, namun juga pelaku menunjukkan tumpukan uang
pecahan Rp100.000. Nah, pecahan uang tersebut disimpan di dalam koper yang ditampilkan melalui foto kepada korbannya agar korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Namun pecahan uang Rp100.000 tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan untuk yang berfungsi sebagai pancingan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Amar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bangnya dulu di depan, bangnya dulu di depan. Ke sana. Lurus, Bang, lurus. Lurus. Buka. Buka sudah. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Ya, mundur yuk, ya. Komplotan pencuri dengan modus investasi bodong di kawasan Babakan Madang Bogor berhasil menguras uang korban hingga Rp400 juta. Polisi mengungkap para pelaku menjerat korban dengan iming-iming keuntungan besar sebelum merampas uang secara paksa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Babakan Madang yakni AKP Trias Karaso pada Selasa 7 April 2026. Komplotan ini menjalankan aksi dengan modus menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan hingga 3 kali lipat. Salah satu pelaku bertugas menghubungi dan mengatur pertemuan dengan korban. Korban kemudian diajak untuk menuju lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Di tempat tersebut pelaku lain berperan sebagai perampok yang merampas uang tunai milik korban. Dalam aksinya, para pelaku tidak segan melakukan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Dari hasil penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa aksi ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Para pelaku mengaku menjalankan kejahatan tersebut dalam kurun waktu sekira 1 bulan terakhir. 3 lokasi kejadian berada di wilayah Kemang dan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Modus yang digunakan sama seperti kasus serupa yang berhasil diungkap pada pertengahan Maret 2026. Pelaku juga memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan yang ternyata uang palsu untuk meyakinkan korban. Dengan cara tersebut, korban tergiur untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar. Dari 3 aksi tersebut, komplotan ini berhasil meraup keuntungan hingga sekira Rp400 juta. Jadi iming-imingnya sama berupa investasi, jadi berupa investasi bisnis, mengiming-imingi hasil yang besar, sehingga korban terbuai karena para pelaku menunjukkan sejumlah uang yang dipersangkakan, tetapi tidak diketahui bahwa uang itu adalah uang mainan, jadi hanya berupa foto saja waktu pada saat ditunjukkannya. Ya, kemudian uang tunai, kemudian dari korban juga mengalami kekerasan berupa psikis karena korban pun mungkin merasa kaget yang melihat itu karena dia sempat diikat di dalam mobil, diikat dan kemudian di shock melihat ada senjata yang diduga senjata api digunakan untuk melakukan pencurian ini. Uangnya uang mainan ya. Jauhan dong. Izin ke para korban. Jauhan dong. Itu uang mainan itu dan uang mainan. Ya, mundur yuk, ya. Bisa dilihatin di sini. Fotonya dulu, ya. Dan pada
Polisi berhasil menangkap 4 dari 12 pelaku komplotan pencurian dengan kekerasan di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Para pelaku menjalankan modus dengan menawarkan investasi palsu berkeuntungan tinggi untuk menarik korban. Setelah korban diajak bertemu, komplotan lain beraksi merampas uang dengan kekerasan dan ancaman menggunakan benda mirip senjata api. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Bogor, rekan Amar. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Baik, jadi dalam peristiwa tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan modus investasi ini berhasil 4 pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Nah, keempat pelaku yaitu berinisial MF, kemudian YS, N, dan A yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Nah, namun polisi juga masih memburu 8 terduga pelaku lainnya yang berkomplot dalam melakukan perampokan ini, sehingga total pelaku itu diduga berjumlah 12 orang. Nah, para pelaku juga memiliki perannya masing-masing, namun aksi kejahatan ini diotaki oleh pelaku berinisial MF yang telah diamankan. Ia berperan untuk mencari korban dan menjebak korbannya, begitu Anggra. Baik rekan Amar, bisa dijelaskan seperti apa proses penangkapan para pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Ya baik, jadi 4 pelaku yang ditangkap ini oleh unit reskrim Polsek Babakan Madang itu ditangkap tanpa perlawanan. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa 8 pelaku lainnya itu melarikan diri dan saat ini ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian, begitu.